Bidadari, Chapter 54. Semua karena uang. Hahaha, dari matanya yang melihatku kesal, aku yakin sekali kalau aku adalah manusia paling menyebalkan nomor satu dalam hidupnya. Entah kenapa, setelah meninggalkan Aida di dapur, Reiko benar-benar menahan geli ketika dia naik ke tangga. Membayangkan bagaimana Aida menatapnya dengan mata yang membulat dan mimik wajah yang terlihat begitu sebal penuh dengan emosi padanya. Reiko yakin sekali kalau apa yang ada dalam benaknya ini pasti tidak akan meleset. Tapi salahnya sendiri. Dia mengerjaiku selama ini dengan mengatakan kalau dia tidak boleh melihat wajahku karena perjanjian yang sudah kami buat. Wanita harus menundukkan pandangannya di hadapan laki-laki. Tapi giliran aku udah kirim uang aja, aku transfer ke ibunya, dia mau menatapku. Cih, pikir di dalam hati Reiko lagi yang menggerutu kesal sekaligus senang, karena itu adalah satu cara dia bisa membuktikan sesuatu. Terlihat alim, terlihat seperti tahu tentang agama, tapi semua itu berubah karena uang. Ini menggelikan pula untuk Reiko. Dan aku juga tahu, ternyata dia juga mau kalau aku mengirim uang lebih besar lagi pada orang tuanya kan? Hahaha, aku tidak yakin kau tidak memberitahukan situasi ini pada ibumu. Pasti kau sudah ceritakan tentang perjanjian kita. Sandiwara kalian berdua bagus sekali. Cih. Dugaan dalam hati Reiko yang saat ini jujur saja dia merasa Aida dan Ratna pasti berkolaborasi. Tapi lihat saja, kalau kau memang bercerita pada ibumu tentang surat perjanjian yang sudah kita buat itu, maka jangan salahkan aku jika saat aku mendapatkan buktinya, hancurlah hidupmu dan keluargamu. Dan sebenarnya inilah alasan Reiko kenapa dia mempermainkan Aida tadi di dapur. Pikirannya bahwa Aida adalah seorang gadis matri yang hanya ingin uangnya saja, termasuk kecurigaannya kalau Aida memang sudah menceritakan situasinya kepada ibunya, membuat dirinya memiliki sebuah strategi lain. Selamat pagi my beloved queen, baru bangun. Tapi semua rencanaku untuk wanita kampung itu baru akan aku lakukan nanti, karena aku sudah punya janji pada wanita yang sangat aku cintai ini. Dan Reiko menyapa Brigita tadi di saat hatinya juga berbisik seperti ini. Dia baru saja masuk ke dalam kamarnya dan membuka pintu di saat seorang wanita yang duduk di tempat tidur sepertinya baru saja bangun. Aku sudah bangun dari tadi kok. Baru 5 menitan sih, aku baru menaruh handphoneku habis bicara dengan Sandra. Oh, lebih pagi dari biasa bangunnya sayang. Bicara apa? Ada yang penting? Reiko bertanya sambil dia duduk di tempat tidur dengan piring yang disodorkannya pada Brigita. Dan tak langsung diambil oleh pujaan hatinya itu, Brigita malah memicingkan mata padanya. Makanannya cukup bergizi bagi ini. Sebetulnya dia kesiangan dan tak sempat untuk menyiapkan apapun sayang. Dan ini aku yang siapkan. Maaf ya, aku cuma bisa bikin ini soalnya tadi juga aku buang waktu mengomel padanya karena dia kesiangan. Entah apa alasan Reiko bicara seperti ini, sebuah kebohongan besar yang dia buat pertama kalinya soal Aida di hadapan Brigita. Akhirnya, setelah sebulan lebih baru kelihatan kan jeleknya dia gimana. Brigita yang mendengar kemarahan Reiko merasa senang, meski kini dirinya mengerucutkan bibir sambil tangannya mengambil roti tawar dengan selai kacang yang ada di piring tadi. Aku sudah yakin sekali, gadis kampung itu memang tidak sempurna. Kakekmu tua bangka bodoh. Kamu boleh tidak suka dengan kakekku, tapi jangan bicara begitu, Bi. Bagaimanapun, tanpa adanya dia, aku tidak akan ada di sini. Reiko menaruh jari tangannya di bibir Brigita, karena dia memang tidak suka kalau sampai menghina seperti ini. Sikapnya ini membuat Brigita memicingkan matanya lagi.
Kamu masih membelanya setelah apa yang dia lakukan pada kita. Aku tetap mencintaimu, tapi aku tak ingin kamu membenci orang sampai segitunya. Ingat, dia itu masih kakekku. Mungkin sekarang dia membencimu, tapi mungkin suatu saat nanti setelah dia melihat semua kebaikanmu, kakek pasti akan berubah. Bujuk Reiko yang membuat Brigitta memutar bola matanya. Percayalah, Bi, waktu bisa menunjukkan sisi seseorang yang sebenarnya. Tambah Reiko lagi. Seharusnya dia berpikir lebih jeli lagi sebelum menentukan pilihannya pada gadis itu. Semua sikapnya menyebalkan, sayang. Maaf ya, Bi. Aku akan berusaha menunjukkan sisi baikmu padanya. Aku janji. Reiko begitu bersemangat yang membuat Brigitta akhirnya mengangguk sebelum matanya menatap roti yang kini sudah dipegang oleh tangan kanannya itu. Dan kalau bukan karena kamu yang bikin, aku gak akan mau memakan ini. Protes Brigitta lagi sebelum dia membuka mulutnya dan menggigit roti tawar itu. Sudah aku prediksi, kalau aku bilang dia yang bikin, pasti ini akan menambah pertengkaranku dengannya. Bisik hati Reiko yang ingin sedikit kedamaian. Dia tahu selera Brigitta, makan roti tawar dengan selai kacang untuk sarapan pagi ditambah susu, itu bukan sesuatu yang kekasihnya suka. Tapi memang hari ini Reiko terlalu banyak bicara dengan Aida, makanya dia mengcover semua kesalahannya ini dengan mengutarakan alasannya tadi. Aku hanya menyelamatkan diriku sendiri dari petaka pagi hari. Bisik hati Reiko yang juga mengambil satu tumpuk roti dengan selai kacang di tengahnya dan memakannya juga. Maaf ya, Bi. Aku akan mentraktirmu dengan sesuatu yang enak nanti. Aku akan cari waktunya untuk membalas semua kesalahanku pagi ini. Bukan salahmu kok, sayang. Malah kalau bukan karena kamu yang inisiatif bawa roti tawar ini, aku gak sarapan. Makin manis saja senyum di wajah seorang wanita yang kini ditatap oleh Reiko membuat hati pria itu semakin lega. Makasih buat pengertiannya, dan ayo cepat habiskan susunya juga, karena aku harus segera berangkat juga, dan kamu juga kan? Ah iya, kamu akan bertemu dengan perwakilan dari Aurora Corporation pagi ini kan, sayang? Aku berharap semuanya akan baik-baik saja. Semoga saja tak ada komplain ya. Selamat dan sukses buat kamu ya. Aku senang kamu berhasil mewujudkan impianmu. Jadinya Reiko tak lagi bertanya apa yang dibicarakan oleh Brigitta dengan Sandra. Dia lupa dan makin merasa bersalah mendengar ucapan kekasihnya. Impianku adalah impianmu, my queen. Jadi aku belum meraih impianku sebelum aku mendapatkan modal untuk menyokongmu ikutan tender MTC. Ingat janjiku padamu, sayang. Reiko bicara dengan tangan kanannya mengelus wajah Brigitta. Sungguh-sungguh memberikan harapan. Aku akan dapatkan modal untukmu. Kamu akan menjadi pemenang tender dari Million Tree Corporation. Entah apa yang ada di pikiran Gerald Peterson sampai memberikan nama perusahaan seaneh itu. Tapi aku akan berusaha membuat kekasihku mendapatkan tender itu. Tidak akan aku biarkan dia gagal. Bisik di dalam hati Reiko yang sebenarnya tak suka dengan nama perusahaan Peterson. Dia memang sudah menjanjikan akan mewujudkan impian kekasihnya. Belum tahu bagaimana caranya. Terima kasih untuk semua kata-kata manismu pagi ini, sayang. Brigitta menaruh satu tangannya di atas tangan Reiko yang memegang pipinya. Tapi tenang aja kok, aku gak terlalu banyak berharap lagi, sayang. Masih sama seperti tadi malam apa yang dikatakan oleh Brigitta. Tapi tetap saja Reiko tidak terima dengan itu semua. Entah manuver seperti apa yang akan dilakukannya nanti. Yang pasti aku tidak akan menyerah. Aku akan membuktikan kalau aku laki-laki dan aku bisa membahagiakan wanita yang aku cintai. Hanya dengan bermodal kata-kata seperti itu, di dalam hatinya memang pagi ini dia sangat membara.
Reiko keluar dari apartemennya seperti biasa bersama dengan Brigita. Namun aura di dalam dirinya dan juga hasrat terbesarnya itu sudah membuat dirinya menentukan berbagai macam manuver rencana yang akan dipilihnya. Aku akui kinerjamu luar biasa. Walaupun ada keterlambatan, tapi semuanya sesuai dengan yang aku inginkan. Terima kasih Pak Raditya. Saya sangat tersanjung sekali dan semoga kinerja saya akan lebih baik lagi dalam menyelesaikan 90% dari proyek besar kita bersama. Saat ini Raditya sedang berkunjung ke lokasi di mana kota mandirinya akan berdiri. Hasil dari 10% pengerjaan ini memang sesuai dengan yang dikatakannya dan membuat CEO Aurora Corps itu begitu puas. Makanya Radit tadi memuji. Jelas pujian ini melegakan bagi Reiko. Dengan pujian ini berarti dia sudah bisa mendapatkan kepercayaan dari Radit. Proyek kita bersama. Hahaha. Mendengar apa yang dikatakan oleh Reiko membuat Radit menyuguhkan tawa di bibirnya. Boleh aku tahu kenapa kau mengatakan bahwa ini adalah proyek besar kita bersama, Byekta? Tanya Radit iseng. Saya tahu ini adalah proyek dari Aurora Corporation dan ini adalah salah satu proyek besar Anda di beberapa tahun terakhir Pak Raditya. Tapi saya adalah bagian dari proyek ini juga sekarang dan tentu saja nama saya pun akan melambung sesuai dengan perkembangan kota mandiri ini nantinya. Tegas Reiko. Jadi, apa salah jika saya mengatakan bahwa ini adalah proyek kita bersama? Masuk akal. Jawabannya membuat Radit merasa puas. Matanya kembali mengarah pada perkembangan pembangunan proyeknya. Selama ini, kau mengonfirmasi bahwa ini adalah proyekmu juga. Maka ini adalah proyek kita bersama. Dan aku yakin sekali kau akan melakukan yang terbaik untuk tempat ini, Byekta. Jelas itu akan saya lakukan, Pak Raditya. Lagi-lagi jawabannya membuat Radit menengok pada Reiko. Aku pernah mendengar seseorang yang mengatakan pada teman rekan kerjanya bahwa itu adalah proyek mereka. Tapi pada kenyataannya, dia ingin memiliki semua bagian dari proyek tersebut. Ready, itu yang tadi aku pastikan padamu. Hahaha, saya dibayar di sini untuk memanage desain interiornya. Jelas saja saya tidak mungkin berniat untuk menguasai kota mandiri Aurora City ini. Lalu Reiko sedikit tersenyum sebelum dia melanjutkan bercanda. Kecuali mungkin kalau Anda berniat untuk menjodohkan anak Anda pada saya, mungkin saja saya akan menjadi pemilik dari Aurora City nantinya. Cih, kau pikir aku akan menjodohkan anakku yang belum berusia 2 tahun padamu? Radit mencibir. Kau bayangkan saja usiamu berapa? Tanda tanya, anakku berapa? Hahaha, kalau begitu jodohkanlah anak-anak pada anak saya nanti Pak Raditya. Heis, Radit mencubit. Pikirkan saja bagaimana kau menyelesaikan 90% ini dan jangan berpikir bahwa aku akan berbesan denganmu. Tak sudi aku. Protes Radit yang memang kalau bicara suka ceplos-ceplos. Tentu saja Pak Raditya, saya sudah memikirkan bagaimana 90% ini akan membuat Anda semakin terkagum-kagum dengan Aurora City ini. Puaskah Radit mendengarnya? Buat tempat ini menjadi sesuatu amazing. Tentu saja, Radit ingin yang terbaik. Dia memang selalu menginginkan yang terbaik dari semua proyeknya. Dia tidak suka kegagalan, makanya semuanya memang sudah diperhitungkan matang-matang olehnya. Dan karena itulah dia bicara seperti tadi sebelum bibirnya memanggil nama seseorang. Sandi, ya Tuan Raditya. Pria yang berdiri 2 langkah di belakangnya pun segera mendekat, hanya sejengkal di belakang Radit. Ketika Radit melanjutkan lagi ucapannya, selesaikan pembayaran yang 10% hari ini juga.